Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramdhani, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Teknik Informatika, kelas TF 16D dengan NPM 16 Masker sudah menjadi komoditas yang langka di tengah pandemi corona. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi beberapa kali lipat. Tak heran di setiap apotek dan toko-toko kesehatan, masker dibatasi untuk mencegah masyarakat memborong dan menjual kembali dengan harga tinggi. Oleh karena itu, muncul ide berwirausaha saya dengan mempertimbangkan besarnya pencemaran udara yang disebabkan oleh berbagai polusi. Hal ini berdasarkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing, yaitu membuat masker antibakteri dan anti air. Yang melatar belakangi bisnis saya ini karena masker sudah menjadi keperluan, bahkan hal wajib yang dimiliki semua orang selama pandemi ini. Tak heran kalau fenomena ini membuat masker, khususnya masker medis, menjadi barang yang sangat langka. Walaupun ada, harganya mahal kan? Nah, di balik kondisi ini, nyatanya ada kabar baik dari para ahli yang menyarankan untuk menggunakan masker kain. Walaupun keefektifannya tidak bisa dibandingkan dengan masker medis biasa, tapi masker kain ini bisa dijadikan sebagai alternatif dari kelangkaannya masker medis. Ketimbang tidak menggunakan masker sama sekali kan, sesekali kita keluar rumah. Kabar ini juga menjadi peluang usaha yang dimanfaatkan oleh para pembisnis. Nah, konsep produk yang ditawarkan diantaranya, produk ini ramah lingkungan, dapat dipakai berulang-ulang, masker ini udah anti air, antibakteri juga, dan didesain dengan beraneka motif. Nah, masker ini juga memenuhi syarat masker kain yang baik sehingga bisa memasarkan produk yang tepat untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Nah, berikut ini syarat-syarat masker kain yang telah memenuhi standar yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat juga sudah terpenuhi oleh masker ini. Nah, diantaranya masker ini menutup bagian tepi wajah secara sempurna, terdapat tali pengikat atau karet telinga. Jika dicuci tidak merubah bentuk, tidak menghalangi napas juga. Untuk mengindikasikan kekuatan perusahaan di tengah kancah persaingan usaha, berikut analisis saya ya. Kekuatan dari bisnis ini adalah bisnis ini dapat bersaing mengarah ke pasar menengah ke bawah dengan harga yang relatif terjangkau, dan kelebihan yang dimiliki yaitu menjaga kesehatan dan motif yang mengikuti tren konsumen ya. Kelemahan bisnis ini yaitu banyak pesaing di pasar yang menjual produk masker dengan desain yang sederhana dari produk masker ini, maka mudah ditiru oleh kompetitor. Nah, kesempatannya dengan semakin banyak pengendara sepeda motor, ini akan menjadi suatu lahan pemasaran yang prospektif ya. Ancaman dari bisnis ini, produk yang berhasil dipasarkan pada umumnya akan segera diduplikasi oleh kompetitor lain yang ingin merebut pasar. Pada sistem ini akan tercipta suatu komoditas market share tertentu. Untuk dapat mengatasi ancaman ini, maka dapat dilakukan pembangunan brand image secara ekspansif sehingga dapat mempertahankan peta pemasaran dan menjadi market leader di segmen pasar. Nah, bahan baku yang digunakan untuk pembuatan masker ini cukup simpel ya. Bahan bakunya cuma ada kain poliloto, benang, sama plastik untuk packing. Untuk sumber daya manusianya, nah kita tidak memerlukan bagian produksi karena kita akan memaklunkan kain kita untuk jadi masker ke para penjahit rumahan sehingga mengurangi pengangguran masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk tahap awal kita akan mencari 2 orang penjahit rumahan. Nah, untuk pemasarannya kita pasarkan secara online. Biaya awal bisnis ini diantaranya kita membeli kain poliloto 1000 meter seharga 5.100.000,
maklun kain menjadi masker seharga 20 juta, packing plastik Rp500.000, gaji 3 karyawan Rp10 juta. Jumlah modal yang dibutuhkan totalnya Rp35.600.000. Penggunaan modal tersebut untuk membuat 20.000 piece masker. Kita membutuhkan Rp35.600.000. Jadi untuk satu piece masker modalnya Rp1.780. Kita bisa jual masker anti air dan anti bakteri ini dengan harga, ada dua varian. Kalau eceran kita jual dengan harga 7.500 per piece. Kalau dijual eceran, total laba kita mencapai Rp114.400.000. Jika dijual dengan harga grosir, satu piece nya Rp5.000 dengan total keuntungan atau laba Rp64.400.000. Adapun dampak ekonomi yang ditimbulkan dari usaha ini diantaranya adalah dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran sehingga pendapatan keluarga akan meningkat. Selanjutnya, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan bahan yang efisien dan efektif. Kesimpulan dari semua kajian aspek-aspek yang telah dipaparkan barusan, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha masker anti bakteri dan anti air ini layak untuk dijadikan bisnis yang dapat dijalankan. Hal ini dapat ditunjang dengan kajian aspek keuangan. Dari aspek sosial, masker anti air dan anti bakteri dapat mengurangi pengangguran yang ada di sekitar Bandung dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat di Bandung. Sekian presentasi proposal usaha dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.